Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sob, kali ini kita akan bercerita tentang kisah singkat dari Sunan Derajat ya, atau biasa dipanggil Maulana Hasyim atau Raden Syarifuddin. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 sunan dari Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hasyim. Kemudian beliau mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya. Dan beliau juga merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, beliau menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana beliau mendirikan pesantren Dalem Dhuwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Beliau diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim, putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasainya, beliau mengambil tempat di Desa Derajat wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Beliau memegang kendali keperajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Beliau terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah, Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Secara lengkap, makna filosofis ke-7 saf tangga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memangun resep tiasing sasoma, atau kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada, atau di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Yang ketiga, Laksmi taning subrata tan nyipta marang pringga bayaning lampah. Artinya dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Yang keempat, meper hardaning pancadria, atau kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu atau menahan hawa nafsu. Yang kelima, heneng hening henung. Dalam keadaan diam kita tidak akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Kemudian yang keenam, mulia guna panca waktu. Artinya suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Yang ketujuh, menehana teken marang wong kang wuta, menehana mangan marang wong kang luwe, menehana busana marang wong kang wuda, menehana ngiyup marang wong kang kodanan. Artinya berilah tongkat kepada orang yang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan, berilah ilmu supaya orang menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu.
serta berilah perlindungan kepada orang yang menderita. Dalam sejarahnya, Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali, pencipta tembang mocopat, yakni pangkur. Sisa-sisa gamelan singo mengkoknya Sunan Derajat kini tersimpan di museum daerah. Untuk menghormati jasa-jasa Sunan Derajat sebagai seorang wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan dan untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah peninggalan Sunan Derajat, keluarga dan para sahabatnya yang berjasa pada penyiaran agama Islam, pemerintah Kabupaten Lamongan mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 1 Maret 1992. Upaya Bupati Lamongan Raden Muhammad Farid SH untuk menyelamatkan dan melestarikan warisan sejarah bangsa ini mendapat dukungan penuh Gubernur Jawa Timur dengan alokasi dana APBD 1, yaitu pada tahun 1992 dengan pemugaran Cungkup dan pembangunan Gapura Paduraksa, termasuk untuk pembangunan kembali Masjid Sunan Derajat yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1993. Pada tahun 1993 sampai 1994, pembenahan dan pembangunan situs makam Sunan Derajat dilanjutkan dengan pembangunan pagar kayu berukir, renovasi paseban, balerante, serta Cungkup Sitinggil yang diresmikan Gubernur Jawa Timur M. Basofi Sudirman tanggal 14 Januari 1994. Beliau juga menjadi sosok yang mengajak para bangsawan dan orang kaya untuk mengeluarkan infak, sodako, dan zakat sesuai ajaran agama Islam. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan makamnya berada di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Makam Sunan Derajat bisa ditempuh dari Surabaya maupun Tuban melalui Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Baik sob, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.